warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Faradila Al-Aziza dengan NIM 12 11 16 24773 dari Lokal 1B Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Akan memberikan informasi mengenai psikologi guna menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah psikologi umum dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam materi kita hari ini, saya akan memberikan gambaran apa saja materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu definisi psikologi dan juga objek serta ruang lingkup psikologi, dan diakhiri dengan klasifikasi psikologi. Yang pertama ada definisi psikologi. Psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan juga ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi, mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Sementara menurut para ahli seperti dari Plato dan Aristoteles, mereka mengungkapkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Kemudian ada pendapat dari Dr. Singgih Dirga Gunarsa, yaitu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Dan kemudian ada Wilhelm Wundt, di mana beliau menyatukan kedua pendapat ini, bahwa psikologi merupakan ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman yang dirasakan dan timbul pada individu. Nah, setelah itu psikologi memiliki 3 fungsi utama, yaitu menjelaskan, memprediksikan, dan juga pengendalian. Yang pertama ada menjelaskan. Maksudnya di sini psikologi mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kejadian terjadi. Hasil penjelasannya berupa deskripsi atau juga pembahasan yang bersifat deskriptif. Kemudian ada memprediksikan, di mana psikologi mampu memprediksikan apa, bagaimana, dan juga mengapa tingkah laku itu terjadi. Biasanya hasilnya berupa prognosa, prediksi, ataupun juga estimasi. Yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian di sini yaitu maksudnya psikologi mampu mengendalikan tingkah laku seseorang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, wujud dari hal ini berupa tindakan yang bersifat preventif, yaitu atau pencegahan, dan juga intervensi ataupun treatment, dan juga rehabilitasi ataupun perawatan. Nah, selanjutnya nih ada objek dan ruang lingkup psikologi. Nah, objek psikologi itu ada 2, yaitu objek material dan juga objek formal. Di mana objek material merupakan sesuatu yang dibahas, dipelajari, ataupun suatu unsur yang dijadikan sasaran pemikiran. Di dalam psikologi, objek materialnya berupa manusia. Di mana dalam hal ini membahas hal-hal yang konkret seperti ide-ide, pemikiran, nilai-nilai, dan juga kerohanian. Dan kemudian ada objek formal, di mana objek formal merupakan rincian dari objek material, dan dalam artian cara pandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakan. Dalam psikologi, objek formalnya berupa tingkah laku dan bagaimana tindakan seseorang saat melakukan interaksi. Nah, kemudian ada ruang lingkup psikologi, di mana dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan tujuan dan juga berdasarkan objek yang dipelajarinya. Berdasarkan tujuannya, psikologi dibedakan menjadi 2, yaitu psikologi teoritis dan juga psikologi praktis. Kemudian berdasarkan objek yang dipelajarinya, psikologi dibedakan atas 2, yaitu psikologi umum dan juga psikologi khusus. Yang pertama kita bahas psikologi berdasarkan tujuan. Psikologi teoritis. Psikologi teoritis merupakan ilmu psikologi yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu. Dan kemudian ada psikologi praktis, di mana ilmu psikologi yang dipelajari dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis, khususnya pada problem solving atau penyelesaian masalah. Nah,
Psikologi praktis ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada psikoteknik. Psikoteknik merupakan teori tentang cara menetapkan pribadi seseorang dan kemampuannya dalam memegang jabatan tertentu. Kemudian ada psikologi pengobatan, ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan yang hubungannya dengan penyembuhan sakit kejiwaan itu sendiri. Kemudian psikiatri, ilmu yang mempelajari tentang penyembuhan penyakit jiwa ataupun urat saraf. Kemudian ada psikodiagnostik, adalah cara menetapkan tanda-tanda penyakit jiwa. Dan yang terakhir psikoterapi, cara mengobati penyakit jiwa dengan berbagai cara. Kemudian psikologi berdasarkan objeknya ada dua, yaitu psikologi umum dan juga psikologi khusus. Psikologi umum merupakan psikologi yang mengkaji tentang kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya. Psikologi umum memandang manusia sebagai tak terlepas dengan hubungan manusia yang lainnya. Kemudian ada psikologi khusus, ilmu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Psikologi khusus sampai saat ini masih terus mengalami perkembangan pada setiap bidang dan juga peranannya terhadap psikologi. Nah, secara lebih spesifik, psikologi khusus dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang mengkaji tentang perkembangan psikis manusia dari masa bayi hingga masa tuanya. Kemudian objeknya berupa perkembangan manusia sebagai peran seseorang. Dan selanjutnya ada psikologi sosial, yaitu psikologi yang mengkaji tentang tingkah laku ataupun aktivitas manusia. Selanjutnya ada psikologi pendidikan, yaitu psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi pendidikan. Nah, yang pada hal ini meliputi pola pengertian tentang proses belajar dan juga mengajar. Kemudian ada psikologi kepribadian dan tipologi, yaitu psikologi yang menguraikan tentang struktur-struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan dan jenis ataupun tipe-tipe kepribadian. Nah, selanjutnya ada psikopatologi, yaitu psikologi yang khusus mempelajari kegiatan ataupun tingkah laku individu yang abnormal atau tidak normal. Dan selanjutnya ada psikologi diferensial ataupun psikodiagnostik, yaitu psikologi yang menguraikan perbedaan antara individu dalam taraf inteligensi, kecakapan, ciri-ciri dan juga ciri-ciri kepribadian lainnya. Dan selanjutnya ada psikologi kriminal, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan tindak kejahatan ataupun kriminalitas. Selanjutnya ada parapsikologi, yaitu psikologi yang mempelajari fenomena supernormal dengan alat-alat eksperimen ataupun alat-alat sistematis lainnya. Dan juga ada psikologi komparatif, yaitu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia yang dibandingkan dengan hewan atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada psikologi penyesuaian, yaitu psikologi yang menggambarkan sejumlah cabang ilmu lainnya seperti psikologi perkembangan, klinis, kepribadian, dan juga sosial serta eksperimental. Nah, yang terakhir nih kita akan membahas mengenai klasifikasi psikologi. Nah, dalam perkembangannya psikologi terbagi menjadi 13 klasifikasi. Yang pertama ada proses tingkah laku, di mana proses ini psikologi menjadi dasar mengenai bagaimana pengamatan proses tingkah laku yang kemudian berkembang untuk disesuaikan dengan proses pendidikan yang ada. Tentu saja proses tingkah laku ini menjadi dasar pengembangan pendidikan nantinya. Kemudian ada tahap perkembangan, di mana psikologi perkembangan menjadi salah satu klasifikasi tersendiri di dalam pendidikan. Tahap perkembangan yang ada di dalamnya menjadi sebuah terobosan yang sangat membantu dan menciptakan proses pendidikan yang sesuai dengan kaidah
sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, kemudian ada hakikat belajar, di mana hakikat belajar di dalam pendidikan merupakan bagian dari psikologi. Belajar adalah suatu perilaku individu dalam rangka menemukan hal baru yang ingin ia capai. Nah, perilaku inilah yang kemudian bisa diamati, kemudian dijadikan landasan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang ada. Nah, selanjutnya ada hukum dan teori belajar, di mana klasifikasi psikologi ini terkait dengan hukum dan teori belajar. Kedua hal ini juga sama-sama dikembangkan dengan sedemikian rupa untuk memberikan kontribusi yang cukup positif di dalam psikologi pendidikan. Kemudian ada yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi belajar. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi belajar, terutama terkait dengan perilaku individu di dalamnya, merupakan bagian dari klasifikasi psikologi dalam pendidikan. Ada banyak faktor yang kemudian ditelaah dan juga diidentifikasi sehingga menjadikan program pendidikan bisa dirancang sedemikian rupa. Nah, kemudian ada psikologi kepribadian, di mana hal ini merupakan hal yang dasar dan juga mengambil peran penting di dalam psikologi pendidikan. Dalam hal ini, psikologi kepribadian dapat memberikan dasar-dasar yang meningkatkan kemampuan ataupun kemauan seorang individu dalam terlibat aktif proses pembelajaran yang akan ia ikutin. Kemudian ada psikologi kognitif, di mana hal ini merupakan hal yang sudah familiar di dalam dunia pendidikan, terutama mengenai penggolongan tahap perkembangan kognitif sesuai usia yang kita pelajari di sana. Hal ini sangat berguna, terutama untuk menyesuaikan kompetensi pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, yang kedelapan ada pembentukan kurikulum. Pembentukan kurikulum sebenarnya menjadi cakupan dalam psikologi perkembangan. Ini juga menghasilkan suatu kurikulum tertentu yang disesuaikan dengan proses psikologi peserta didik. Nah, kemampuan dan sistem penilaian akan disesuaikan sehingga proses pembelajaran yang berlangsung pun berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada pembawaan. Sebenarnya pembawaan ini bisa dibilang mirip dengan psikologi kepribadian. Pembawaan ini bisa memberikan kategori tertentu pada individu, terutama terkait cara dan strategi belajar yang akan ia gunakan ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada dasar pengetahuan. Maksudnya di sini individu dapat belajar mengenai apa saja yang akan menjadi cakupan penting untuk apa saja yang akan menjadi cakupan penting dalam pemberian materi. Nah, untuk persiapan itu diperlukan yang namanya dasar pengetahuan agar dalam melakukan proses belajar mengajar itu dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada kesehatan mental. Nah, pasti umumnya orang-orang sudah banyak mendengar kesehatan mental. Hal ini sangat berperan besar dalam psikologi. Seseorang bisa dikategorikan apakah layak dalam menerima pendidikan formal atau malah justru dia membutuhkan pendidikan khusus. Semua bergantung kepada kesehatan mental yang akan dikaji kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada teori pendidikan. Ada banyak teori mengenai pendidikan ini. Pada dasarnya, melalui teori pendidikan akan didapatkan klasifikasi psikologi yang mengkaji bagaimana individu bisa melangsungkan proses pembelajaran yang cukup baik dengan tetap membuat optimal kemampuan yang ia bawa. Nah, yang terakhir nih, ada psikologi sosial. Psikologi sosial itu maksudnya di sini individu akan mendapatkan informasi mengenai psikologi sosial yang dimilikinya sehingga menjadi orang yang lebih mantap, lebih siap dan lebih mengetahui apa yang ia inginkan dan bisa mempersiapkan hal yang ia inginkan itu dengan baik. Nah, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin memang belum baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih atas pengertiannya.
dan juga waktunya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.